Miss Norce, oke. Miss Nailan. Miss Nailan, mana Miss Nailannya? Miss Nailan sudah ada? Oh, itu dia. Sudah. Oke. Iya. Kita sudah mau mulai ya ibadah kita. Nah, sebelum Miss Gina mulai, Miss Gina mau kasih tahu kalau mau ibadah itu kita harus duduk yang sopan ya. Terus minta tolong anak-anak yang sudah bisa mute dan unmute suaranya. Nah, jangan dulu jangan dulu dipasang suaranya, jangan dulu diaktifkan supaya kita bisa mendengarkan dengan baik ya. Yang teman-teman yang lain bisa mengikuti ibadah dengan baik. Boleh? Oke, nah, oke. Selamat pagi semua. Nah, selamat pagi. Coba Miss Gina mau lihat. Miss Gina hari ini sama-sama dengan Miss Mais. Mana Miss Mais-nya? Miss Gina. Itu dia Miss Mais-nya. Nah, pagi hari ini kita mau menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama dengan anak-anak yang ada di TK Ebenezer. Kita mau beribadah memuji Tuhan. Tapi sebelumnya, boleh tidak Miss Gina mau lihat mana ya senyumnya anak-anak? Coba mana? Coba lihat di layar. Lupa. Senyum yang terbaik untuk teman-teman yang ada di kelas playgroup, TKA dan TKB. Wow, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Miss Nesia. Iya, pinter mereka semua, Miss. Iya, oke. Nah, saat ini kita akan memulaikan kegiatan ibadah kita. Oleh karena itu, Miss Gina dan Miss Mais mengucapkan selamat beribadah buat semua anak-anak di kelas playgroup. Juga buat mama-mama, papa-papa, om dan tante, oma, opa, sus, kakak, adik yang ikut bergabung ibadah bersama-sama. Miss Gina dan Miss Nis ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Oke deh, mengawali ibadah kita mau buka dalam doa. Kita nyanyi sama-sama pujian yang berkata, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita nyanyi sama-sama. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ya, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mukjizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Ya, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta.
Dia paling dapat diandalkan. Oh yeah, 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 yeah. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Yeay. Oke, kita mau buka dalam doa. Miss Meis mau pimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami sangat mengucap syukur atas segala kasih pertolongan Tuhan di tengah kehidupan kami semua. Sehingga Tuhan di pagi hari ini kami boleh beribadah bersama anak-anak kami yang ada di Taman Kanak-kanak Ebenezer. Kau berkati peribadatan kami Tuhan di pagi hari ini. Kiranya boleh berjalan dengan baik. Berkati juga aplikasi Zoom yang kami pakai di pagi hari ini dalam peribadatan ini Tuhan. Agar ibadah ini Tuhan boleh terlaksana dengan baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dengar serta sambut doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Amin. Oke. Kita sudah buka kegiatan kita dengan doa. Saat ini kita mau memuji Tuhan. Yang sudah siap memuji Tuhan, angkat tangannya. Mana? Tunjuk jempolnya. Mana? Yang memuji Tuhan. Oke, Miss Meis, tapi sebelumnya Miss Gina dan Miss Meis mau lihat dulu ini anak-anak dari kelas playgroup sampai di kelas B6 sudah hadir semua atau belum ya Miss Meis ya? Iya Miss Gina. Nah, iya, Miss Gina mau cek dulu dari kelas playgroup. Nah, dari kelas playgroup bisa buka suaranya ya. Bisa buka suaranya, tapi setelah itu langsung di-mute lagi. Boleh? Oke. Miss Gina mau tanya dulu kelas playgroup. Nah, ayo berdiri kelas playgroup. Selamat pagi. Semuanya. Oke. Kelas playgroup, ayo berdiri semua. Apa kabarnya hari ini? Semangat. Bersama Tuhan. Tutup lagi suaranya. Ayo. Miss Meis. Mana ya Miss Meis mau lihat kelas yang ada di A1. Apakah anak-anak yang ada di kelas A1 mereka sudah siap semuanya untuk beribadah? Halo, anak-anak kelas A1. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Tanya ya Miss Meis ya. Coba Miss Gina mau tanya kalau anak-anak yang ada di kelas A2. Ayo, mana suaranya anak-anak? Kita berdiri semua. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Yeay. Kamu ganteng kan? Anak-anak yang berada di kelas Semangat bersama Tuhan. Apakah hari ini? Apakah mereka sudah siap? Semangat bersama Tuhan. Apa kabar hari ini? Bersama Tuhan. Bersama. Main air ya. Kelas A3 semangat sekali. Oke, semangat di-mute lagi. Iya, di-mute lagi. Kita mau gantian dengan kelas B1. Belum bilang tadi. Oke, ya di-mute dulu ya sebelum Miss Gina lanjut di kelas B1. Oke, nah sekarang siap-siap kelas B1 berdiri semua. Ayo, silakan berdiri. Kelas B1, apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Tidak Oke, pinter ya. Sekarang Miss Meis mau lihat anak-anak yang ada di kelas B1.
Anak-anak kelas kedua, apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Wah, semangat ya. Oke, sekarang kelas B3. Mana ya kelas B3 ya? Ayo, apa kabar hari ini kelas B3? Semangat bersama Tuhan. Sekarang Miss mau lihat lagi anak-anak yang ada di kelas B. Mana ya mereka? Wow, apakah anak-anak kelas B4 sudah semangat mau beribadah? Halo, apa kabar hari ini anak-anak kelas B4? Semangat Bersama Tuhan. Kelas B4 sudah semangat sekali. Semangat Oke, sekarang kelas B5. Jangan kalah semangatnya ya. Mana anak-anak kelas B5? Apa kabar hari ini? bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Tuhan. Sekali karena Miss-nya lagi ulang tahun, guys. Iya. Semangat. Mau Tapi ikut rumah mau lihat anak-anak yang ada di kelas B6 ya. Apakah mereka semangat seperti teman-teman mereka? Mana anak-anak yang ada di kelas B6? Halo, anak-anak kelas B6. Apa kabar hari ini? Semangat bersama Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. TK Ebenezer karena semua anak-anak di TK Ebenezer itu semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang Miss, kalau anak-anak sudah semangat, bagaimana guru-gurunya? Nah, ayo kita dengar suara guru-gurunya ya. Juga harus semangat. Mana? Iya, Ayo coba Gina, kita dengar. lihat. Iya, kita dengar suaranya. Guru-guru TK Ebenezer, apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Oke, puji Tuhan. Semua Miss May sudah bersemangat untuk memuji Tuhan. Sudah tidak sabar lagi untuk memuji Tuhan. Ayo semua berdiri dulu. Kita mau puji Tuhan. Ada pujian yang berkata begini. Duduk senang, berjalan senang. Tapi lagi ada di tempat dancis. Iya, Miss Gina yakin anak-anak di TK Ebenezer, dimanapun anak-anak pergi berada, itu selalu senang. Karena berjalan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lagi duduk, lagi berjalan, lagi dimanapun anak-anak berada, anak-anak senang karena ada bersama dengan Tuhan Yesus. Seperti pujian ini, Miss May. Duduk senang, berjalan senang. Ayo berdiri semua. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Ayo. Duduk senang, berjalan senang. Kemana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Sekali lagi. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Ayo duduk senang, berjalan senang. Senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Wow, senang tidak ada berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Senang atau tidak ya? Mana senyumnya? Kalau senang coba Miss Gina mau lihat. Mana ya? Oh, manis, cantik, ganteng semua ya. Nah, ada satu pujian lagi yang Miss Gina yakin Tuhan Yesus mau bukan hanya kita duduk, hanya berjalan, kita senang bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus rindu juga melihat seluruh kehidupan kita, kita boleh pakai untuk memuji Tuhan. Termasuk kita punya anggota tubuh. Coba Miss Gina mau tanya,
anak-anak di kelas di TK Ebenezer ini punya tangan atau tidak? Coba diangkat tangannya. Mana? Oh, ada. Tangannya ada. Tahu tidak anak-anak? Tangannya anak-anak dipakai untuk memuji Tuhan. Begitu juga kaki. Kaki juga bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Nah, ini lagu pujian ini berkata, dua tanganku mempunyai jari. Ayo kita puji Tuhan lewat seluruh anggota tubuh kita. Ayo. Ikuti gerakannya ya. Kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus. Dirempatkan putang terbelakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan sebaiknya. Kedua kakiku mempunyai jari, dirempatkan putang dan belakang, lompat cepat, lompat kanan, jalan sebaiknya. Jalan sebaiknya, jalan jalannya setiap hari. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan dalam duka, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Aku mempunyai kaki, lompat kanan, jalan kaki, kakiku mempunyai jari, direntangkan putang ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Ayo jalan serta Yesus, Yesus, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sepanjang setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke, Miss Mei, silahkan duduk semua. Silahkan duduk. Iya. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah semangat, Miss Gina bisa lihat walaupun anak-anak ibadahnya dari rumah, tapi semangat sekali ya Miss Meisya. Iya, Miss, semangat, Miss. Miss, Mereka semangat memuji yang di Tuhan. kakas. Oke, nah sekarang kita mau apa Miss Meis? Mau dengar firman Tuhan, Miss Gina. Oke, kita sudah mau dengar firman Tuhan. Oke, anak-anak sudah siap untuk dengar firman Tuhan. Iya, firman Tuhan hari ini di pagi hari ini akan oleh siapa ya? Siapa ya yang akan bercerita di pagi hari ini? Coba lihat siapa ini. Siapa ya? Oh, Coba lihat siapa ya yang akan bercerita. Coba lihat. Coba lihat. Ayo anak-anak kita panggil. Yang akan bercerita adalah Miss Lina. Ayo anak-anak. Lina. Oke, nah kita mau siapkan hati. Hai, Miss Ya, Lina. hai Miss Lina. Hai, Miss Lina. Oke, Iya, nah anak-anak. Firman Tuhan Iya. pagi ini akan dibawakan oleh Miss Lina. Oke, iya, Miss Lina. tapi sebelumnya kita nyanyi dulu sama-sama. Iya, kita nyanyi dulu nih. Ya, kita nyanyi sama-sama pujian Yesus sayang padaku. Tahu tidak? Kita nyanyi sama-sama ya.
Jesus loved me, I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padamu, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku ingin. Yesus firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padamu. Firman-Nya di dalam Halaman 100 ya. Lihat, the way of the man. Enak mau kemana? Oke, anak-anak. Sudah siap untuk dengarkan cerita firman Tuhan? Oke. Mana Miss mau lihat yang sudah duduk sopan? Ya, Oh, wow. Ada yang masih suaranya belum di-unmute ya. Belum di-mute ya. Oke, sudah ya semuanya? Sudah siap? Mau dengarkan cerita firman Tuhan? siap. Siap. Oke, Siap, kalau Miss. sudah siap, tolong semuanya dikasih mute dulu semuanya. Boleh? Boleh suaranya di-mute? Oke. Oke, di-mute ya. Kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari dalam Alkitab. Sebelumnya, kita mau apa dulu ya? Kita mau berdoa. Oke, kalau anak-anak sudah siap semuanya sikap berdoa, kita mau berdoa sebelum mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mau lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengerti. Tolong kami semua, anak-anak, mama papa, oma opa, juga guru-guru. Kami semua boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua untuk boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Tolong Miss Lina yang lemah, yang terbatas, agar boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, anak-anak. Wah, apa kabar hari ini? Apa kabar semuanya? Semangat bersama? Miss, I'm late. Wow, semangat bersama Tuhan. Oke, apakah slide-nya Miss Lina sudah muncul? Sudah boleh lihat? Anak-anak boleh lihat kan? Sudah, Miss. Oke. Oke, kita hari ini mau belajar bersama-sama dari bacaan Alkitab yang terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-16. Matius 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Oke? Nanti anak-anak setelah ini boleh minta tolong mama papa untuk bacakan lagi di rumah, oke? Yang sudah tahu membaca yang TKB sudah boleh baca sendiri.
Tapi saat ini sebelum kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan, Miss Lina mau ajak anak-anak untuk kita mau hafal dulu ayat hafalan. Nah, yang sudah boleh baca, boleh baca. Nanti Miss Lina dulu ya. Nanti anak-anak dengarkan dulu. Oke? Ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 16 ayat 16b. Sekali lagi ya. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, ada yang sudah bisa? Coba sama-sama lagi dengan Miss Lina. Oke. Iya, kalau sudah bisa, tetap dikasih mute suaranya. Iya, suaranya tetap di mute ya. Hafal di rumah ya, tapi tetap di mute suaranya. Ikut Miss Lina, anak-anak bicaranya di rumah saja, di mute saja supaya tidak ribut semuanya kalau semuanya sama-sama, oke? Kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 16b. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16b. Wah, coba guru-gurunya lihat. Semuanya ada buka mulut, ada menghafal. Wah, hebat-hebat anak-anak TK Eben. Semuanya sudah pintar, ayatnya cuman pendek sekali. Oke, nanti sebentar di Zoom kelas, anak-anak boleh hafalkan lagi bersama dengan guru-guru dan teman-teman yang lain. Oke, sebelum itu kita mau bermain dulu. Siapa yang suka bermain tebak-tebakan? Mau? Oke, nah tapi Miss Lina mau kasih kesempatan untuk anak-anak yang kelompok bermain dulu dan TKA. Kalau tahu, boleh langsung unmute suaranya, langsung jawab. Setelah itu langsung kasih mute lagi. Boleh? Oke, siap anak-anak TKA dan KB? Setelah itu nanti bergantian anak-anak TKB. Oke? Nah, pertanyaannya, coba lihat gambarnya. Ini ada di mana ya? Siapa yang tahu? Hah? Di sawah. Oh, good, sawah. Hebat. Iya, di sawah. Oke, sekarang dengar baik-baik. Pekerjaan siapakah yang menanam padi di sawah? Siapakah yang menanam padi di sawah? Oh, oke. Hebat. Jawabannya adalah petani. Wow. Job. Oke, hebat. Semuanya kalau lihat Miss Lina langsung angkat tangan 5, jari 5, langsung berarti langsung kasih mute kalau Miss Lina sudah angkat tangannya 5. Nah, berarti silent supaya tidak berisik telinganya ya, supaya semuanya bisa tenang. Oke, Miss Lina sudah dengar, tidak usah teriak-teriak ya. Good job anak-anak TK Eben. Good, jawabannya adalah petani. Hebat, pinter-pinter. Sekarang TKB. Ah, ini ada di mana ya? Ayo kakak-kakak TKB. Perahu. Ada di mana? Ada di mana? Oke. Ada di laut. Hebat. Oke, pekerjaan siapa yang suka mencari ikan di laut ya? Oh, hebat sekali.
namanya pekerjaannya namanya nelayan. Wah, pinter-pinter. Wah, hebat-hebat anak-anak TK Eban. Oke. Ya, banyak ikan. Pekerjaannya nelayan menangkap ikan di laut. Oke. Good morning semuanya. Oke. Selanjutnya, siap-siap. Ayo, adik-adik KB, adik-adik anak-anak TKA. Ayo, kita mau lihat lagi apa ya selanjutnya. Wah, ada di mana ya ini? Siapa yang tahu? Oh, kelas. Di sekolah, di kelas. Tempat bermain Oke. Hebat. Ini ada di sekolah, di dalam kelas. Wah, siapa yang sudah rindu mau ke sekolah? Wah, pasti semuanya rindu. Guru-guru, anak-anak, orang tua semuanya sudah rindu mau ke sekolah. Oke, pekerjaan. Nah, siapakah? Siapakah? Dengarkan Miss Lina. Oh, Miss Lina belum tanya, ada yang sudah jawab. Siapakah yang mengajar di sekolah? Jawabannya? Oh, hebat jawabannya. Guru, coba lihat. Wah, ada Miss Lina, ada Miss Gina. Itu Miss Lina dan Miss Gina adalah guru. Wow. Oke, selanjutnya masih ada lagi. Kakak-kakak TKB, ini di mana ya? Oke. Iya, good job. Rumah sakit. Pekerjaannya siapa yang di rumah sakit? Menyembuhkan orang sakit. Hebat, pekerjaan dokter. Wah, pinter-pinter semuanya sudah tahu. Wah, seperti Eren punya mami. Good. Oke, selanjutnya terakhir sekali. Oke, ini ada di mana ya? Oh, masih ada lagi 2. Wow, sudah tahu. Pekerjaan siapa yang bawa pesawat? Hebat, pilot. Oke, masih ada lagi terakhir sekali. Ini ada di mana? Gereja. Hebat. Oke, hebat. Pekerjaan siapa? Wah, hebat sekali. Iya, pendeta. Tugasnya memimpin ibadah di gereja, memberitakan firman Tuhan. Oke. Wow. Wah, ada yang papanya pendeta, mamanya pendeta, oma opanya pendeta. Wah, mantap. Ternyata anak-anak TK Eben. punya mama pendeta. Oke, sekarang semuanya di mute. Semuanya di mute sekarang. Oke, sekarang semuanya di mute dulu. Boleh? Boleh dengar Miss Lina? Siap? Oke. Oke, sekarang semuanya di mute ya. Dengar Miss Lina mau bercerita. Iya, oke, good. Iya sayang, kenapa? Nanti sebentar lagi ya di kelas, nanti bisa bicara sama Miss Lina. Miss Lina mau tanya-tanya lagi. Sekarang waktunya anak-anak mau dengarkan cerita Alkitab. Oke?
Iya, kita sudah selesai bermain tebak-tebakan. Tepuk tangan dulu semuanya, pinter-pinter anak-anak TK Eben. Saatnya kita mau dengarkan. Wow. Oke. Mama mau nyanyi Silver Pet. Iya, semuanya diam, duduk sopan, fokus. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, kalau tadi... Miss. Oke, boleh bantuan dari teman-teman guru, boleh langsung di-mute ya. Iya sayang, nanti sebentar ya yang panggil-panggil Miss Lina. Nanti sebentar ya, Miss Lina akan jawab pada saat belajar di Zoom kelas ya. Oke, pinter anak-anak kelas A2. Oke, nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah sama-sama bermain tebak-tebakan. Pekerjaannya siapa yang menanam padi di sawah? Anak-anak pinter sekali jawab. Wah, anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya setelah selesai mereka pergi mengajar, kemudian Tuhan Yesus pergi ke suatu daerah. Daerah itu namanya daerah Kaisarea Filipi. Wah, coba lihat gambarnya. Mereka sedang berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Tiba-tiba di jalan, Tuhan Yesus bertanya demikian kepada para murid-muridnya. Tuhan Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Murid-muridnya kemudian berpikir sejenak. Siapa ya? Ada yang tahu? Siapa ya? Siapa ya? Wah, Tuhan Yesus tanya, siapakah aku ini? Miss. Wow, jangan dulu ngantuk. Harus dengar firman Tuhan. Ceritanya bagus sekali, oke? Nah, wow. Lalu mereka bertanya-tanya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, siapakah aku ini menurut orang? Oke, Miss dengar masih ada suara yang belum di-mute ya. Tolong ya, anak-anak. Boleh? Oke. Lalu, anak-anak, kata mereka. Lalu ada murid yang menjawab demikian. Kata orang, ada yang bilang, Yesus engkau itu adalah Yohanes Pembaptis. Anak manusia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis? Anak-anak masih ingat Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, kabar baik untuk membaptis banyak orang. Wah, luar biasa ini Yohanes Pembaptis. Apakah benar anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis? Wah, bukan ternyata. Yohanes Pembaptis tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Wah, lalu murid-muridnya lagi bilang, kata orang, anak manusia itu adalah Nabi Elia. Nabi Elia? Nabi Elia kan sudah terangkat ke surga. Wah, dia nabi yang sangat hebat. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan manusia yang berdosa, anak-anak. Lalu ada lagi murid-muridnya yang bilang begini. Kata orang, anak manusia adalah Nabi Yeremia. Wow, Nabi Yeremia itu nabi yang hebat, yang luar biasa. Tapi dia juga mati. Dia tidak bisa menyelamatkan orang yang berdosa. Nah, lalu ada lagi yang bilang, anak manusia itu salah satu dari para nabi. Wah, ternyata Tuhan Yesus bertanya lagi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau tadi kalian bilang, kata orang banyak, tapi katamu, kata kalian, siapakah aku ini? Tuhan Yesus mau tes, mau tanya. Kira-kira murid-muridnya ini kenal Tuhan Yesus atau tidak? Kira-kira mereka ini yang sudah lama ikut Tuhan Yesus, mereka tahu tidak tentang Tuhan Yesus? Nah, lalu ada satu muridnya dengan tegas, dengan luar biasa dia langsung katakan, engkau adalah
Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Siapa ya murid yang mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup? Nah, anak-anak, ternyata dia adalah Simon Petrus. Wah, luar biasa Simon Petrus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Apakah benar Yesus adalah Mesias? Benar atau tidak ya? Iya, benar sekali pengakuan Petrus ini. Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Anak-anak tahu tidak apa itu Mesias ya? Mesias itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Wow, siapa yang berdosa? Miss Lina, guru-guru yang lain, anak-anak semuanya, orang tua, dan semua manusia di dunia ini, kita semua adalah orang yang berdosa, yang patut dihukum. Tapi Tuhan Yesus, dia adalah Mesias, anak Allah yang diutus oleh Allah untuk datang ke dunia. Wow, luar biasa Tuhan Yesus. Dia Allah, dia anak Allah yang datang ke dunia. Wow, dia lahir sebagai manusia. Kita peringati sebagai hari Natal. Wow, dia lahir, dia bertumbuh besar. Lalu dia menebus dosa-dosa kita, dia mati di kayu salib untuk menebus kita yang berdosa. Yang di sepanjang bulan ini sampai bulan depan kita akan memperingatinya sebagai hari Paskah. Nah, kita mengenang kembali, kita peringati, kita merayakan Paskah bahwa Tuhan Yesus dia sudah mati di kayu salib. Itu karya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia boleh menebus dosa-dosa kita yang berdosa. Wah, harusnya kita nih yang ada di sini yang harus dihukum, tapi Tuhan Yesus menggantikan dosa-dosa kita. Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus ya. Wah, tapi Miss, Tuhan Yesus kan mati. Bagaimana caranya dia menyelamatkan kita? Dia mati. Seperti nabi-nabi yang lain juga kan mati. Ingat anak-anak, masih ada kalimat selanjutnya. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia bukan cuma mati anak-anak, tapi dia apa? Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit, dia hidup. Wow, hebat luar biasa. Nabi-nabi yang lain, Yohanes Pembaptis, mereka tidak bangkit, tapi Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Wow, luar biasa. Benar, dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wow, luar biasa. Bagaimana ya? Kira-kira bagaimana Petrus bisa tahu kalau Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Dia boleh mengatakan, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, anak-anak, ternyata Allah yang menyatakan demikian kepada Petrus. Allah yang buat supaya Petrus ini mengerti, boleh mengatakan demikian. Makanya Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, karena Allah yang mengatakannya kepadamu. Wow, karena Allah yang buat dia mengerti anak-anak. Oke, wow, luar biasa ya. Sekarang Miss Lina mau tanya anak-anak. Nah, apakah anak-anak juga punya pengertian yang sama seperti Petrus? Apakah anak-anak juga tahu siapakah Yesus itu? Apakah jawabannya kalau Miss tanya, siapakah Yesus itu? Anak-anak jawab apa kira-kira kalau Miss tanya? Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dari mana kita tahu itu? Dari Iya, anak Allah yang hidup. Kita tahunya dari Alkitab yang menyatakannya demikian. Iya, good semuanya, pinter.
Nah, sekarang Miss mau tanya lagi. Siapa yang mau percaya bahwa Yesus itu anak Allah yang hidup? Dia yang sudah datang ke dunia, dia yang sudah tebus dosa-dosa kita, dia yang sudah bangkit dan memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Mana jempolnya? Saya. Mana jempolnya? Saya. Wah, luar biasa. Saya. Wah, hebat. Saya percaya Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Anak-anak TK Eben, kelompok bermainan TK Eben semuanya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Walaupun masih kecil, kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang hidup. Allah yang sudah menebus dosa-dosa kita. Anak Allah yang hidup. Wow, kita juga harus menyampaikannya juga kepada saudara-saudara kita, orang tua, kepada teman-teman kita, bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Seperti pengakuan dari murid Tuhan Yesus. Siapakah namanya? Masih ingat tadi muridnya Tuhan Yesus yang katakan, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Petrus. Wah, Simon Petrus. Good job. Ternyata anak-anak ada perhatikan ya, ada dengar ya. Good. Kita mau lagi, sekali lagi, mau hafal itu ayat hafalannya. Matius 16, ayat 16b. Kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16, ayat 16b. Oke, hebat. Good job semuanya, pinter. Wah, luar biasa. Kita sudah belajar firman Tuhan. Iya, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini. Bagaimana pengakuan Petrus. Ternyata Petrus itu dia kenal siapa Tuhan Yesus. Dia sudah mengikut Tuhan Yesus. Dia sudah jadi murid Tuhan Yesus. Jadi dia ternyata kenal, sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus. Wah, pasti anak-anak juga punya sahabat kan? Kalau anak-anak punya sahabat, anak-anak pasti tahu, pasti kenal di mana rumahnya, siapa namanya. Wow, begitu juga dengan Petrus, dia sudah bersahabat dengan Tuhan Yesus, makanya dia tahu siapa itu Tuhan Yesus. Luar biasa. Siapa juga yang mau kenal Tuhan Yesus seperti pengenalan Petrus. Wah, anak-anak juga mau kan kenal Tuhan Yesus walaupun masih kecil? Kita juga sudah belajar mengenal Tuhan Yesus. Caranya dengan membaca Alkitab. Kita bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus. Iya, oleh karena itu mari kita bersyukur karena kita semua sudah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Oke, semuanya, sebelum kita mau berdoa tutup, Miss Lina mau mengajak anak-anak semua, kita mau nyanyi dulu satu lagu yang judulnya Yesus Sahabatku. Oke, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus sahabatmu. Tetap di mute ya, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Yesus Sahabatku. Bagiku besarlah kasih-Mu.
sahabat terkombinasi. Yesus sahabatku dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Semuanya sikap berdoa. Kita akan berbicara dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami, karena kami boleh mengenal Engkau sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kami di kayu salib, sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Tolonglah kami ya Tuhan, sekalipun kami masih anak-anak, masih kecil, kami boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan kami. Terima kasih kami boleh mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya boleh mengerti, boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Diserahkan kembali kepada Miss Gina dan Miss May. Oke, wow. Wah, firman Tuhannya luar biasa ya. Kita punya Allah, Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Dia tidak hanya mati, tapi bangkit untuk tebus dosa. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang hebat, yang luar biasa. Nah, terima kasih Miss Lina untuk firman Tuhan hari ini. Kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Nah, kita ucapkan terima kasih ya buat Miss Lina, tapi suaranya di-mute saja, tidak usah dibuka ya. Sama-sama kita ucapkan terima kasih Miss Lina. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Sekarang kita mau responi firman Tuhan lewat memberikan persembahan. Nah, persembahannya seperti biasa. Bisa di-scan barcode yang nantinya akan dikirim oleh guru-guru kelas di grup kelas masing-masing. Bisa juga ditransfer di rekening yang sudah tertera di poster. Ada rekening Bank Sinarmas. Oke? Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan diberikan, kita bersyukur lewat pujian ini. Kita menyanyi sama-sama. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan.
Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Oke, puji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan atau mungkin yang nanti akan memberikan persembahan. Nah, terima kasih untuk semuanya. Saat ini kita sudah mau tutup kegiatan kita lewat doa. Doa tutup, doa syukur, doa persembahan, juga berkat yang akan dipimpin oleh yang terkasih Gembala Uniteka Miss Norce. Silahkan. Miss Norce, suaranya di-unmute dulu. Anak-anak, kita berdoa, ambil sikap yang sopan, kita mau bicara dengan Tuhan. Ya, semua duduk yang tegap, supaya tulang-tulang kita bertumbuh dengan bagus. Mari berdoa, Ibu Norce yang berdoa. Allah Bapa yang di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu, karena kembali kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, memberkati kami di dalam ibadah ini. Tuhan, tolonglah supaya firman Tuhan yang sudah diberitakan bahwa Engkau adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat kami, boleh menjadi bagian hidup kami anak-anak. Sungguh-sungguh dari kecil, anak-anak berpaut, anak-anak berada di dalam Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sangat mengasihi kami, sangat mengasihi anak-anak. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan selalu memberkati kami, mencukupkan apa yang kami perlukan. Dan saat ini kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah begitu baik buat kami. Tuhan berkati persembahan ini agar menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah menikmati ibadah kami, berkati guru-guru kami yang sudah melayani, berkati Miss Lina, Miss Mace dan Miss Gina, supaya mereka juga makin hari makin menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan kami. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, penyertaan serta bimbingan Roh Kudus selalu ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih penginjil Norce sudah menutup kita dalam doa syukur dan berkat. Nah, kita sudah hampir di penghujung ibadah ya, Miss Mace. Mana ya Miss Mace-nya? Suaranya belum kedengaran. Nah, suaranya Miss Mace. Oke, kita sudah hampir di penghujung ibadah kita di hari ini. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk di kelas masing-masing untuk belajar, kita mau dengar penyampaian dulu ya. Kita mau dengar penyampaian dari Ibu Wakil Kepala Sekolah. Nah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, penyampaian akan disampaikan oleh Miss Meilan. Mana ya Miss Meilannya? Ya, terima Nah, kasih ini Miss dia, Gina. Ya, halo anak-anak semuanya. Puji Tuhan ya, kita sudah beribadah hari ini, bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab, membaca Alkitab, dan berterima kasih buat orang tua yang sudah mendampingi anak-anak kita dalam beribadah bersama. Ya, kemudian ada informasi dari Ibu Kepala Sekolah, Miss Mila mau sampaikan berterima kasih juga buat anak-anak semuanya yang sudah setia memberikan diakonia Paskah, persembahan Paskah. Terima kasih buat orang tua yang sudah memberikan juga diakonia melalui anak-anak kita.
Percaya pasti Tuhan akan memberkati, membalas berkat yang berlimpah buat kita sekalian. Dan juga Diakonia Paskah ini masih berlanjut sampai dengan akhir bulan Maret ya. Jadi buat anak-anak, buat orang tua yang masih yang berkerinduan untuk memberikan persembahan, silahkan memberikan persembahan melalui rekening atau barcode yang sudah dibagikan oleh guru-guru di kelas masing-masing. Terima kasih ya untuk persembahan yang sudah dibagikan dan diberikan kepada melalui anak-anak kita. Anak-anak, ada informasi kalau sekarang kan kita sudah ada di tema pekerjaan. Nah, pasti anak-anak sudah sering atau sudah dengar ya, macam-macam pekerjaan itu melalui pelajaran di kelas masing-masing melalui Miss dan Mister. Ada pekerjaan polisi, tentara, dokter, perawat, pilot, masinis, banyak sekali. Nah, anak-anak tahu minggu depan itu kita sudah ada di akhir tema pekerjaan, yaitu puncak tema. Kita mau berkegiatan. Oke, nah apakah acara kita minggu depan nanti akan dibagikan oleh guru-guru? Kita akan bergembira bersama, berkegiatan. Nah, informasinya kalau anak-anak yang mempunyai pakaian profesi atau pekerjaan, misalnya ada yang punya pakaian dokter, punya pakaian perawat atau tentara, polisi, silakan dipakai ya di kegiatan tersebut. Tapi yang tidak punya tetap bisa mengikuti kegiatan. Iya, pakai saja pakaian yang rapi ya kalau tidak memiliki pakaian atau kostum tentang pekerjaan. Begitu juga dengan Miss dan Mister juga akan menggunakan pakaian seperti itu jika memiliki. Kalaupun orang tua ada juga bisa pakai, mendampingi anak dengan pakaian profesi seperti itu ya. Oke, jadi minggu depan kita akan berkegiatan puncak tema yaitu pekerjaan. Persiapkan diri kita ya, jaga kesehatan, makan yang bergizi supaya kita bisa mengikuti acara itu dengan baik. Oke, demikian informasi hari ini. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami semua, guru-guru TK Kristen Ebenezer Manado. Terima kasih untuk orang tua atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.